Persoalan ini memang selalu terulang setiap tahun ya, terutama di setiap bulan Desember itu ya. Orang ribut bagaimana hukumnya mengucapkan Selamat Natal, hukumnya menghadiri perayaan Natal. Memang di sini ada dua persoalan ya. Menurut saya itu yang pertama terkait dengan menghadiri, ikut serta merayakan Natal bersama. Lalu yang kedua adalah mengucapkan Selamat Natal ya. Nah, tahun 2018 itu Darul Ifta yang ada di Mesir mencoba membuat meneliti ya fatwa-fatwa yang ada di media sosial di setiap bulan Desember itu. Ada namanya Global Fatwa Index. Jadi indeks fatwa global ya. Mencermati bahwa memang betul itu di bulan Desember ini biasa didominasi oleh fatwa tentang boleh tidaknya mengucapkan Selamat Natal ya. Dan melalui penelitiannya itu disebutkan bahwa umumnya fatwa yang mengharamkan Selamat Natal itu merujuk kepada pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, khususnya dari kitabnya tentang Iqtida'us Shiratil Mustaqim. Lalu Ibnul Qayyim, murid dari Ibnu Taimiyah, dalam kitabnya Ahkam Ahli Dhimmah, umumnya merujuk ke situ. Yang fatwa mereka itu dipopulerkan oleh ulama-ulama umumnya dari Saudi Arabia seperti Syekh Muhammad Ibrahim, Abdullah bin Baz ya, kemudian Nasiruddin Al-Albani, Syekh Utsaimin dan lain sebagainya. Para ulama yang kemudian fatwanya itu yang banyak disebarluaskan di media sosial ya. Nah, mencermati ini saya berpendapat bahwa ini adalah persoalan khilafiyah ya. Persoalan khilafiyah. Oleh karena itu jangan tarik persoalan khilafiyah ini pada persoalan iman dan kufur. Kalau kita bicara masalah khilafiyah itu menyangkut masalah furu', masalah cabang, bukan pokok agama ya. Masalah furu' itu kan bisa menyangkut masalah akidah, bisa menyangkut masalah fikih ya, syariah, yang perdebatan soal itu jangan cepat-cepat ditarik ke masalah iman kufur. Ini masalah boleh atau tidaknya. Nah, itu nanti bisa kita lihat dari perbedaan pandangan ulama beserta argumentasinya menyangkut boleh tidaknya mengucapkan Selamat Natal itu ya. Begini, kalau tadi saya katakan itu khilafiyah, kalau kita lihat argumen mereka yang mengharamkan, ada yang mengatakan tidak boleh. Tadi saya katakan merujuk kepada fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya. Mereka beralasan bahwa ini bagian dari tasyabuh, menyerupai atau kita ngikut-ngikut perilaku orang, dan itu seakan membenarkan keyakinan mereka kalau kita mengucapkan ya. Nah, dari sini mereka mengatakan bahwa itu tidak boleh, akan merusak akidah dan lain sebagainya. Tetapi mereka yang mengatakan itu boleh ya, dan ini banyak ulama besar yang mengatakan itu. Saya beri contoh misalnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Fiqhul Aqalliyat Al-Muslimah, fikih minoritas ya. Lalu kemudian ulama-ulama di Al-Azhar, guru-guru saya ya, di Al-Azhar itu biasa kalau Natalan ya, di Mesir itu Natal 2 kali. Itu ada yang tanggal 25 Desember, ada yang tanggal 7 Januari. 7 Januari itu yang Koptik. Itu biasa, para masyayikh Al-Azhar itu saling tabadul at-tahani, saling tukar mengucapkan selamat. Kalau pas hari raya Idul Fitri, Idul Adha, bahkan peringatan Maulid, hari-hari besar Islam, itu tokoh-tokoh Kristen mengucapkan selamat. Nah, begitu juga saat perayaan Natal, ulama-ulama Al-Azhar itu menyampaikan ucapan tahniah. Nah, ini didasari juga oleh beberapa ayat Al-Quran ya, seperti yang ada dalam surah Al-Mumtahanah ayat 9. Itu saya kira menjadi pedoman kita dalam pola hubungan antara muslim dengan non-muslim. Di situ dikatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak ada larangan bagi kalian untuk berlaku baik, untuk berlaku adil kepada mereka yang tidak memerangi kamu dan tidak berusaha mengusir kamu dari kampung halaman. Jadi dikata antabarruhum, itu mengucapkan selamat, itu bagian dari antabarruhum, bagian kita berlaku baik kepada mereka.
Jadi prinsip hubungan antara muslim dengan non-muslim itu adalah kedamaian. Dan atas dasar itulah maka kalau ada tuntutan kekerabatan, kan dalam Islam itu kalau kita merujuk pada surat Al-Maidah, kan dibolehkan seorang muslim laki-laki menikahi perempuan ahlul kitab. Ya. Kalau dalam surat Al-Maidah itu. Nah, rasanya kan tidak elok ya. Nikahnya saja dibolehkan, tapi begitu sang istri yang ahlul kitab ini merayakan Natal, suaminya cemberut. Kan mestinya ya mengucapkan selamat. Begitu juga saat sang suami merayakan Idul Fitri. Jadi saya kira itu hubungan yang sangat manusiawi ya. Dan sekali lagi tentu tanpa ada merubah keyakinan ya. Mimbabil mujamalah dari ya untuk basa-basi, untuk menjaga hubungan silaturahim sebagai bentuk toleransi. Itu alasan ulama yang membolehkan. Dan di dalam Al-Qur'an juga dikatakan فَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا. Kalau Anda diberi salam penghormatan, dan ini umum dari siapapun, muslim maupun muslim, Anda harus membalasnya dengan salam penghormatan yang serupa atau lebih baik darinya. Jadi kalau mereka, saya punya tetangga itu yang non muslim, mereka kalau lebaran pada datang ngucapin selamat. Masa mereka Natalan, saya ngumpet, saya nggak mau. Ya, saya kira begini ya, kalau bisa kita simpulkan dari dua pendapat yang membolehkan yang tidak, ini sifatnya kondisional. Baik. Jadi kalau Anda hidup di tengah masyarakat yang beragam dan ada tuntutan, baik tuntutan karena kekerabatan, menjaga silaturahim dengan tetangga, atau pertemanan, atau ada hubungan dalam satu tempat kerja dan lain sebagainya, ada hubungan sosial yang perlu dijaga, maka silahkan mengikuti pendapat ulama yang membolehkan. Kalau tidak ada kebutuhan itu sama sekali, tidak usahlah. Baik. Begitu saja saya kira, simple. Kita dalam menyikapi perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Sekali lagi karena dua kubu itu, pandangan yang mendukung dan menolak juga berlandaskan dari ayat-ayat Al-Quran, dari sunnah Rasulullah SAW.